Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran teknik pemesinan CNC dan CAM pada materi awal pelajaran kali ini. Kita akan menggunakan software Mastercam X5 sebagai alat bantu kita untuk melakukan proses CAD/CAM yang nantinya akan kita gunakan G-code-nya itu akan kita transfer ke mesin yang kita punya, yaitu menggunakan milling, CNC milling 3 aksis kontrol GSK 218 MCH. Ya. Oke, kita langsung saja. Ini di desktop, di layar yang sudah terinstall, kita double klik Mastercam X5 ini. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita akan melakukan atau membuat project, yaitu melakukan proses facing di mesin CNC, nanti didesain di Mastercam X5 ini dengan proses facing nantinya akan kita ambil G-code-nya. Ya, kita ambil G-code-nya, nanti kita akan transfer ke mesin. Baik, kita langsung saja. Pertama kita tampilkan origin, ya, titik origin dengan menggunakan F9. F9 tidak muncul, kita gunakan ini screen info. Ya, kita gunakan screen info. Kita bisa klik, ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menutupnya bisa klik lagi. Kalau kalian tidak muncul screen info ini di toolbar, klik di toolbar ini, klik kanan, kemudian ini klik cari customize. Nah, di customize ini pilih di kategori, klik cari screen. Nah, ini klik screen, nanti muncul. Nah, ini tinggal klik, drag, arahkan ke toolbar, lepas, ya, muncul di sini. Ya, untuk menutupnya buang kembali, ini keluarkan, klik drag, ya, close. Ya, kita pakai satu saja. Ya, kita tampilkan origin. Setelah itu kita gunakan rectangle. Dengan menggunakan rectangle, kemudian nanti kita akan buat posisi nolnya itu di tengah, ya, posisi nolnya di tengah, sehingga klik answer to center ini, ya, klik, kemudian tekan di sini, klik di tengah origin, klik, sembarang kita lepas, ya. Sudah, klik, tinggal kita atur ukurannya. Ukurannya yang kita punya adalah 50, lebarnya, kemudian panjang atau tingginya itu 50. Nah, kita enter. Ya. Ya, sudah muncul, kita gunakan fit. Ini, klik. Nah, muncul. Ya, ini ukuran dimensinya 50 kali 50. Kita akan melakukan proses facing. Kemudian setelah itu kita akan proses mesin tape, ya, mill, default, untuk memunculkan bounding box, ya, untuk memunculkan. Nanti di operation manager ini muncul ini properties mill default millimeter. Ternyata di tempat kalian itu operation manager itu tidak ada, misalkan ini hilang, ya. Nah, seperti ini, operation manajernya nggak ada. Tinggal view, ini di view, klik, kemudian toggle operation manager, ya, kita klik atau menggunakan keyboard ALT plus O, ya, klik, nanti muncul.
operation manajernya. Ya, kemudian kita bounding box ukurannya itu menggunakan di stock setup ini. Nah, kita klik stock setup, kemudian klik stock setup Y, X, Z. Nah, ini X-nya nanti secara otomatis akan terisi 50 sesuai dengan dimensi yang kita gambar. Ini nanti 50, X-nya 50, Z-nya yang kita akan gunakan material yang kita punya di aluminium itu di sekolah itu kita tingginya adalah 40 ya. Kita bounding box, klik bounding box, ini tidak usah diisi dulu, ini nanti otomatis bounding box ya, kemudian checklist hijau. Oke, nah ini sudah terisi otomatis. Z-nya kita isi 40 tingginya, checklist. Oke, nah nanti muncul gambarnya bintik-bintik seperti ini, merah ya. Nah, kita ini tampilan atas atau menggunakan top view, top WCS ya. Kalau kita menggunakan isometric WCS ISO, kita klik, nah nanti muncul begini ya. Nah, sudah selesai semua ya. Oke, kita lanjut menggunakan toolpath untuk melakukan proses facing. Kita klik toolpath, kemudian face ya, toolpath kita klik face. Nah, ketikkan tugas 1 ya kan, tugas 1 hijau. Udah, nanti muncul chaining, kita klikkan di garis ini ya, kita klikkan di sini garis sampai warna putih seperti ini, kita klik ya. Nah, nanti muncul anak panah hijau dan ini sudah terseleksi semua, terpilih semua, ini warnanya berubah, tadinya warnanya hijau ya, jadi warnanya sudah ke kuning-kuningan seperti ini. Nah, layar ada anak panah warna hijau, ini sudah terseleksi. Kita checklist hijau. Oke ya, tunggu. Nah, nanti muncul 2D toolpath facing. Nah, pastikan ini proses facing, kita klik, kemudian pilih tool untuk memilih alat potongnya, tool. Nah, di layar ini, di bagian ini kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih tool manager. Kita klik tool manager dan aktifkan filter aktif, ini kita checklist. Karena kalau kita tidak checklist ini, nanti semua tool akan muncul semua dan banyak. Jadi kita bingung satu-satu memilihnya. Nah, kita pilih filter aktif, kemudian klik filter ya, pilih end mill flat ya, end mill flat yang ini satu, ini pada pilihan dan semua nanti kita jelaskan satu persatu. End mill flat, kemudian kita seleksi, pilih end mill flat, oke. Nah, nanti muncul end mill flat. Kita pilih yang kita sudah siapkan itu untuk facing, kita gunakan karena sebetulnya ada tool untuk facing sendiri ya, tapi kita pakai yang end mill 8 diameter 8 yang kita siapkan dengan fluidnya itu matanya 2 sebetulnya. Tidak apa-apa, ini kita pilih yang 4, kita klik, double klik ini, double klik, nanti muncul di sini, perhatikan muncul, kemudian kita pilih ya sampai biru begini dan klik OK ya, nanti muncul di sini. Kita bisa edit ini, di sini kita double klik. Nah, di sini kita bisa double klik, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya.
Kita edit di sini di toolnya, tool diameter 8, oke, namanya flat and mill, tool 1 kita ganti tool 1 namanya, headnya 0, ini 1, ini 1 ya. Spindle direction kita pilih CW, CW itu singkatan clockwise dan CCW counter clockwise. Kita pilih CW, kemudian spindle speednya karena aluminium CS-nya tinggi sehingga spindle speednya tentunya tinggi pula. Aluminium itu paling tidak spindle speednya di atas 5000 rpm. Nah, kita pilih kemampuan sesuai kemampuan mesin, 7000 misalkan ya. Kemampuan mesin di kita torsinya sampai 8000 ya, rpm-nya mampu 8000, tulisannya 10.000, tapi setelah kita coba ternyata maksimal hanya mampu 7000 rpm. Feed rate-nya, kecepatan feedingnya ini kita pakai 200 ya, 200 masih mampu. Kemudian bloom rate-nya berapa? 50. Oke, udah cukup atau setting. Kemudian kita pilih holder ini bisa cari di open library ya. Yang kita pakai adalah BT40 ini, yang kita pakai di mesin itu BT40. Tool, pilih BT40, double klik ya, dan checklist ya, tingginya nanti menyesuaikan ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian cut parameter ini kita pilih yang zigzag. Zigzag ini perjalanannya toolnya ini nanti dari arah sana, nah, seperti ini persis ya. Kalau one way itu seperti ini naik. Nah begitu one way. Kalau one pass itu untuk satu kali pemakanan, itu untuk facing tool yang besar ya, tool yang besar kita nggak pakai ini nanti. Kemudian dinamik ini nanti melingkar sampai ke titik tengah, dari luar ke tengah. Dinamik kita pilih zigzag saja. Kemudian depth cut ini kita checklist depth cut. Nanti kita akan makan materialnya karena sudah rata, kita makan 0,5 mili saja, 0,5 mili. Depth cut ini adalah dalamnya pemakanan untuk facingnya ya. Kemudian linking parameter ini depth cut ini setiap kali makan ya. Kalau di linking parameter nanti depth-nya diisi 10, berarti nanti depth cut-nya ini 0,5 kali 10 seperti itu. Jadi ini proses sekali makan 0,5, kemudian makan lagi 0,5. Ini di depth cut. Kita cek list di linking parameter ini satu-satu nanti dijelaskan. Retract ini kita isi 10 saja. 10 ini retract adalah jarak antara titik 0 benda kerja, titik 0-nya di sini ya, di top of stock ini 0 di sini, ke jarak antara ini ke tool ya, sebelum ke benda. Tool ini akan melaju G0 ya, kencang seret ya, seperti itu sampai ketinggian di atas benda kerja itu 10, itu retract. Kita klik 10. Feed plane kita klik 5 ya, jadi mendekati 0, ini adalah 5 mili. Top of stock kita biarkan 0 saja. Depth-nya ini kita isi minus 0,5 mili karena pemakanannya 0,5 mili. Klik incremental
ya, incremental semua, tidak masalah. Absolute pun terhitungnya perbedaan antara absolute incremental nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian home referensi point dibiarkan, plan pastikan top semua, coolant ini floodnya on, di on kan, change text biarkan dan seterusnya. Oke, kita apply dengan tombol ini plus apply, klik, kemudian checklist hijau. Oke, nah ini warnanya sudah berubah seperti ini zigzag ya. Kita akan lihat di di verify select operation ya. Verify select operation, kita pilih verify select operation, klik. Nah, nanti muncul seperti ini hijau ya. Ini dari atas, kelihatan atas. Kita ini untuk mengatur kecepatan, cepat dan lambatnya proses tool bergerak pada layar ini, pada simulasi di layar ya. Kita setengah saja, kita play coba prosesnya ya. Nah ini prosesnya, nah ini kuning semua sudah termakan sedalam 0,5 mili ya. Kalau kita lihat di ISO nya, kita klik ISO. Nah ini klik ISO nya, kita play. Nah ini kedalamannya 0,5 mili. Kita lihat secara belahan lagi. Nah kita play dan kita zoom. Nah ini ya, kita zoom kan. Ini kedalamannya 0,5 mili dari proses tadi ya. Oke, saya kira sudah cukup ini ya prosesnya. Oh ya, nah setelah ini bagaimana selanjutnya? Kita butuh G-code-nya untuk kita transfer ke mesin kita ya. Caranya adalah kita klik post selected operation, ini klik, atau G1 ini kita klik, kemudian checklist tugas 1 shift a step NC. Nah, NC kita checklist ya, tunggu ya, nanti muncul seperti ini. Nah kita edit, karena di kontrol GSK 218 MCH itu tidak ada G-code yang tidak bisa dibaca ya, dari bawaan Mastercam ini. Kita edit, kita buang ini blok, kita delete ya. Kita delete. Ini ada T1M6, ini tidak terdeteksi di GSK 218 MCH ya. Kita ganti T ini sebenarnya tool 1 ya. M6 ini enggak terdetek, T nya sih kebaca ya, tapi kita isi sesuai dengan yang ini, ada H1 disesuaikan, kita isi H1. A0 ini juga tidak terbaca di GSK 218 MCH, kita buang, hapus. Kemudian A0 yang ada A0 nya juga kita hapus, ini A0 juga kita hapus. Oke, sudah itu kita save ya, save di mesin kita. Shift S nya boleh NC ya, ini NC file atau text file .txt ini ya. bisa membaca ini NC dan txt. Mau txt boleh, NC file boleh ya. Kita save ya. Ini sudah tersimpan, tinggal di copy nanti di flash disk filenya, kemudian kita eksekusi di mesin kita. Begitu. Baik, saya kira cukup. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.